guys, gimana kabarnya? So hari ini aku pengen ke Braunschweig gitu, udah beli tiket juga. Dan memang aku ada mini job babysitting gitu ya sampai jam 23. Jadi 4 jam lumayan ya, dapatnya kurang lebih 50 euro karena memang di GF lama aku gitu ya. So ini aku udah di Hauptbahnhof, jadi aku tunjukin Hauptbahnhof Gifhorn itu kayak gimana. Jadi Gifhorn itu kota kecil, jadi aku kasih tunjuk. So ini tuh yang di depan itu untuk tempat bus lah gitu kan. Nanti kalau misalnya mau beli tiket, belinya di sini, tinggal ketik aja mau kemana. Aku udah beli tadi dengan total 6 euro 40 sen. Itu modelnya kayak gini, memang kecil aja. So dan keretanya tuh berangkat jam 15:16 gitu. Jadi 16 ya gitu. Sekarang baru jam 14:53. Jadi kurang lebih nunggu ya 10-15 menit lagi lah. So gitu ya. So ini aku udah ada di dalam kereta. Jadi karena tadi juga agak hektik, aku males juga kan. Kalian juga nggak tertarik. So jadi kalau misalnya karena Gifhorn itu kota kecil, kalau kamu mau ke Braunschweig itu kayak kalian tuh kayak lihat pemandangan kayak gandum gitu yang atau rumput yang udah kering mau dipanen. Ya pokoknya berasa desa banget sih gitu. So aku tunjukin ya depannya gimana. Sebenarnya kalau kereta tuh ya sama aja, namanya kereta di Jerman ya bentuknya ya seperti ini. Terus aku kalau kereta tuh lebih ke menghadap di mana jalurnya. Jadi kalau pulang ya aku sebelah kanan, kalau balik ya aku sebelah kiri. Jadi gitu kalau yes, keluar. Anjing ini memang. So, sekarang naik tram lagi. Ini Braunschweig udah nyampe. Aku naik busnya. Itu tram itu. Soalnya aku harus turun di Schloss gitu sih. Kayaknya ini bisa deh. Bentar ya, aku lari. Ini aku udah masuk di Schloss. Lagi mau beli bunga. Karena kan kalian tahu sendiri kan kalau ke Jerman itu bagusnya tuh kalian bawa oleh-oleh. Nah kalau Torsten itu kan sudah aku bawain sambal kan sih lah, si anak-anak, si bocah-bocah aku kasih es krim karena sekarang lagi musim panas. Jadi es krim aja, terus emaknya bunga. Maka dari itu gue mau nyari bunga nih. Jadi ke yang paling banyak tuh di mana ya? Di Rewe kalau nggak salah. Yap, ini mallnya Mall Braunschweig, tapi ini bukan pusatnya. Ini di Schloss. Ya pusat belanjanya di sini untuk belanja-belanja kayak gini. Tapi ada lagi yang namanya Bravo Park, itu memang bener-bener pusatnya untuk belanja gitu. Oh, itu namanya DM, itu apoteker. Tapi aku kayaknya salah, jadi harus turun lagi karena Rewe di bagian bawah. Aku lupa. So turun lagi kan. Jadi kan. Mari kita lihat bunga-bunga cantik-cantik ini. Yang mana yang harus Eke beli untuk dikasih ke GF aku. Mau mencari-cari dulu. Ini bunganya udah pada layu. Bunga matahari, bunga itu terlalu kecil. Ini bagus sih. Cuma nggak tahu apakah dia mau enggak. Aku kurang tahu kalau dia punya bunga-bunga kayak gini. Momen. Yang ini juga enggak. Dia udah punya bunga ini. And weather berarti belinya yang di sini. Yang mana yang bagus ya? Kayaknya yang ini deh. Ini enggak sih? Berapa sih harganya? 10 euro guys. Memang bener dah. So bentar ya, gue pilih-pilih dulu ya. Kayaknya aku nggak jadi bunga deh. Bunganya tuh jelek-jelek, layu-layu gitu. Bunga-bunga kayak gini juga dia tuh kurang suka. Bunga-bunga kayak gini. Ini bunga asli loh ya. Murah loh harganya. 3 euro 33 sen. Ini apa? Eucalyptus. Ini mau enggak ya dia? Aku nggak tahu deh, eucalyptus. Lebih baik daripada beli kayak gini. Ini ada lidah buaya 349. Kurang tertarik sih aku sendiri aja, kurang tertarik bunganya. Paling tak suruh beliin basilikum ya. Kita beliin basilikum aja. Ini Kreuter. Kayaknya basilikum aja deh. Supaya dia kalau makan mie kan lumayan. So ya udah, aku ngambil satu aja. Harganya cuma 1,19. Ya udah beli aja. So sekarang nyari es krim. Beli satu. Cari es krim. Ini bagian buah-buahan. Tahu aku bagian es tuh kayaknya di bagian belakang deh. Mari kita cari. Tada, aku
aku benar. Hai. Yang mana ya untuk si bocil-bocil ya? Cari-cari dulu ya. Nanti bakal kabarin lagi, oke? Ini juga SSSS. Yang mana ya? Kayaknya Cornetto deh gue ngambilnya. So ambil itu aja ya, oke? Banyak. Ini ternyata aku beli Basilikum. Ice creamnya aku 2, yang coklat itu, yang Magnum sama yang warna-warni itu. Terus aku beli snack ini, pisang ini. Terus udah itu aja. Sekarang aku otw mau ke rumah GF aku naik tram nomor 3. Oke? Udah keluar. Inilah Braunschweig. Ini tuh slosnya kota Braunschweig. Gede banget kan. So biasanya yang dilihat itu cuma di buku-buku gitu doang. Ramai hari ini, cuacanya lagi bagus. Nggak panas, cuma agak mendung-mendung tapi nggak hujan. So sekarang Eko mau OTW naik tram nomor 3. Itu lagi foto-foto sama patung. Lucu sih, summer tahun ini lucu deh. Unik. Nanti main besok atau enggak Senin main. Sekarang lagi mikirin cari cuan dulu. Naik nomor 3. So jadi itu di sana ya. Seperti inilah kegiatanku hari ini. Banyak ya, cuma perkara pengen dapat duit. Mini job itu pun spontan loh. Aku disuruh jadi babysitting gitu tuh spontan aja gitu. Katanya, Ulan kamu ada waktu nggak Sabtu gitu. Soalnya mereka ada spontan karena mereka belum dapat ini baru, au pair baru. Mentah gue nyebrang ya. Nyebrang. Ini ada tukang sapu di sini. Nyebrang. Oh, ganteng banget di belakang aku orangnya, anjir. Nyebrang lagi. Aduh, kalau dapat yang ganteng itu ganteng ya lihatnya. Tapi kenapa udah pada merit ya? Udah ada anjingnya. Aku naik yang di sebelah. Momen di Westad langsung. Nih. Gue naik yang ini. Volkmarode. So. Aku naik yang Volkmarode. Sampah. Ya beginilah realita di negara Jerman juga ya, banyak sampahnya juga. Jadi jangan termakan iklan ya. Jangan termakan di TV. So, guys, untuk aku baca map, ngecek lagi kan. Aku kira tuh normal pakai tram biasa nomor 3, ternyata enggak. Sekarang tuh pakai 35E Volkmarode, jadi kayak 6 menit lagi itu. Untuk aku cek, kalau enggak ya buta ya. Aku nunggunya 21 menit, aduh, tidak sesuai jadwal. Soalnya aku kan jam 4:30 kalau bisa udah di sana gitu kan. Soalnya jam 6 mereka udah lost gitu, udah pergi gitu. 6 menit lagi, oke. Nah, sekalian tak seperti ini. Itu tuh termasuk barang terkenal juga yang barang tempat terkenal juga, spot foto terkenal juga. Happy Risi House namanya tuh, yang warna-warna tuh. Itu namanya Happy Risi House. Itu yang di belakang. Ya, sepeda-sepeda aku udah pernah bilang di TikTok, kata kendaraan yang wajib di Jerman tuh salah satunya itu sepeda. Kalau bisa naik sepeda itu poinnya gede banget itu. Terus di belakang itu Schloss. Aku lagi nunggu. Oke, nunggu ya sampai keretanya datang. Bilang nggak sih banyak barang kayak ini. Ini bisa dimakan pakai pasta, noodle gitu kan. Terus aku tuh beli yang ini, nggak tahu enak nggak, bio lagi. Banana chips. Itu aja. Terus aku tuh bikin sambal. Jadi aku kan udah lama nggak ngunjungin mereka kan. Terus aku tadi karena kemarin itu email WA mereka dadakan kan. Jadi terus tadi pagi terus aku bilang gini, si Torsten GF aku bilang, aku nanya, dia masih suka sambal enggak gitu kan. Aku nanya gitu, terus dia bilang, iya dia tuh masih is noch gerne sambal. Dia bilang gitu, oke, dan ich bringe mit, aku bilang begitu kan. Ya udah, berarti kalau untuk Torsten berarti hadiahnya sambal gitu aja, jadi satu-satu dapat gitu kan. Soalnya memang kalau di Jerman kalau mau datang ke tamu itu jangan tangan kosong, nggak ramah gitu. Sebenarnya mereka bilang, ya Bulan kenapa kamu bawa kayak gini ya, namanya supaya orang ramah ya, why not gitu. Itu juga nggak sampai 20 euro, cuma 13 euro gitu kan. 4 menit lagi. So tunggu bus aku datang, tram aku datang, terus aku video lagi. Sebenarnya tramnya itu sama aja, cuma beda-beda gitu. Terus habis itu juga rumahnya juga nggak terlalu jauh, tapi nanti aku kasih tahu videonya, oke? Jangan bosan-bosan lihat video. Yeay, bentar lagi nyampe. Ini lagi jalan ke tempat rumah aku dulu, rumah zaman au pair. Gila, kangen banget aku. Kangen kok. Kangen. Jalan sebelah kanan. Jangan lupa, soalnya di sana ada orang jalan kaki. Gitu. Jalan-jalan bentar lagi, lihat rumah, ketemu sama bocil-bocil. Oh, pemandangannya gini ya. Itu udah dicat baru tuh. Itu kayaknya itu apartemen loh. Aku nggak tahu itu apartemen ya Wohnung atau kayaknya sih Wohnung, gila itu. Ini sekolahan, tapi anak-anak GF aku nggak sekolah di sini. Terus ini kayak sekolah privat gitu yang ini. Ini itu apa ya bilangnya? Schulkindergruppenhaus. Aduh itu kan. Oh hijau itu tuh rumahnya tuh pas di depan itu. Mobilnya ada, berarti mereka ada di rumah.
Berarti bener-bener mereka ada di rumah. Aku kayaknya kecepatan 30 menit deh. Iya, aku kayaknya kecepatan 30 menit, anjir. Oh, bodo amat ah. Tempat duduk aku di situ. Oh, kangen banget anjir. So guys, di video ini aku cepetin aja. Ini tuh aku lagi nyiapin makanannya anak-anak si bocil karena memang udah jam 7. Mereka waktunya makan. Dan aku tuh cuma bikin libakese terus pizza atau apa gitu makannya anak-anak gitu. Dan mereka juga udah lapar banget. Tadi udah nasen pisang ya, penuh dengan drama. So aku cepetin aja karena memang lama ya, bisa sampai setengah jam lah. Kalau sama mereka tuh bisa sampai 20 menit gitu. Apalagi si Tony itu agak sedikit mendrama ya, Cin ya. Tapi super banget, anak-anak tuh makannya lagi bagus banget. Dan mereka tuh lagi nanya-nanya, ini aku ngejelasin juga gitu kan. Karena memang jadwalnya mereka itu nonton TV dulu satu kali, maksudnya film kesukaan mereka tuh nontonnya cuma satu kali gitu aja. Dengan Tony yang selalu di depan kamera ya kan. So di video ini aku memang udah izin sama GF aku dari zaman aku au pair kalau aku boleh videoin, boleh upload foto-foto mereka gitu. Ich habe schon gerade gesagt, ich bin keine Alex. So, bitte jetzt nach oben. Wer mochte erstmal Zähne putzen? Ich bin schon fertig, Nee, Alex. nee. Alex, ich bin aber fertig. Aber noch nicht. Zähne geputzt. Was? Gut. Zähne geputzt. Und Hände waschen? Ich auch. Ehrlich? Ja, Darf ich riechen? ja. Gut. Gesicht auch. Mhm. Und auch. Dann so ein Buch. Dann so ein Buch, dann ich lese vor. So, Tony, erstmal Pipi. Erstmal Pipi, ne? So, ini adalah waktunya anak-anak baca buku. Jadi pertama itu Yuli karena kalau aku tuh orangnya monoton dari zaman aku au pair. Jadi aku selalu nanya siapa yang mau baca buku duluan. Kalau misalnya yang jawab duluan Yuli, ya pertama Yuli. Kalau yang jawab Tony, ya pertama Tony. Yang kalau jawab Teresa, ya pertama Teresa. Aku nggak bakalan ganggu gugat itu. Aku nggak bakalan berubah. Jadi memang mereka udah tahu. Jadi yang baca buku hari ini pertama tetap Yuli, yang kedua si anak tengah, si Antonia, terus yang ketiga si Teresa gitu. Tapi kalau Yuli hari ini dia nggak mau baca buku, cuma mau ngeliatin buku aja, menerangkan gitu ya kan dengan bahasa Jerman. Aku juga yang ya pas-pasnya yang penting mereka paham lah apa yang aku omongin gitu. Tapi sampai sekarang omongin sih, cuma aku nggak bakalan malu sama anak-anak kalau misalnya aku nggak ngerti. Terus kan masih susah juga, masih belibet juga gitu kan. Jadi aku selalu ngomong ke mereka atau nanya ini apa contohnya apa. Terus kayak suka banget gitu pas aku video gitu, Ulan ini apa. Jadi kayak mereka tuh sering, anak-anak makanya lucu banget sering di depan video gini. Tapi sekali lagi ya, di depan tadi aku udah bilang ini video ini kalau aku ngambil gitu, aku memang dari Indonesia aku udah izin sama mereka kalau aku pengen pengen ngepost foto-foto mereka gitu. Tapi memang nggak sering, dan ini tuh untuk kenang-kenangan aku aja gitu sih. Tapi memang udah boleh ya gitu. Kalau GF aku tuh orangnya nggak terlalu unstrengen ya, lebih ke open minded aja sih gitu. Ini sekarang udah bagian Yuli, ini lagi bagian Yuli diterangin gitu. Ya ribut sendiri, ada yang nanya lah, yang harus ini. Jadi aku tuh bener-bener harus sabar ngadepin si bocil-bocil ini gitu. Apalagi 3 ya, sekarang udah bisa udah bisa ngomong, udah bisa berdebat gitu kan, mau apa maunya mereka gitu. Jadi memang bener-bener harus sabar. 3 anak terus bule yang kalau diomongin selalu ada perdebatan. Nggak mungkin mereka tuh diem, pasti ada aja yang perlu didebatin. Nain bulan mesti ada pertanyaan, warum bulan, wieso bulan gitu. Itu tuh normal dari zaman aku au pair gitu. Tapi untungnya sekarang tuh aku udah bisa bisa ngebantah, bisa ngejelasin apa yang mereka tanyain ke aku gitu kan. Kalau dulu zaman aku au pair tuh bener-bener aku nggak bisa ngenerangin kalau misalnya si Yuli itu ke orangnya tuh kan paling banyak tanya, jadi keingin tahuannya dia tuh gede banget. Aku rasa itu normal sih untuk anak-anak bule nggak sih kalau kayak gitu. Ini dia lagi nonton kayak kalau ke
dokter gigi gimana, alat-alatnya gimana. Jadi aku menjelasin terus kalau misalnya dia luka atau dia jatuh gitu, kena bola jatuh, kakinya berdarah, terus apa aja kalau misalnya hidungnya berdarah. Jadi kayak ngejelasin gitu. Ini si Daisy, ini Teresa ya. Dulu pas aku datang dia masih belum genap setahun, bener-bener yang nyuk banget gitu kan. Sekarang dia udah besar, udah masuk TK, udah di bagian purple line, purple class gitulah. Selucu itu gitu. Terus udah kayak gini nih, nanti dibenerin lagi. Jadi memang sengaja nggak tak potong ya, memang kayak gini aja supaya mereka juga excited gitu loh, pengen tahu juga ini apa sih gitu. Udah nggak bakalan tapus, ini tuh kayak lucu banget, jadi kenang-kenangan aja sih kalau aku. Makanya aku sengaja nggak aku edit, nggak aku potong, mengalir mengalirnya gitu. Dan kalau misalnya baca buku gitu, memang aku suruh anak-anak itu milih. Maksudnya aku nggak mau kayak aku baca buku ini ya, nggak aku milih. Mereka suruh beri kesempatan ke mereka, kamu mau baca buku apa gitu. Oh Wulan, aku mau baca buku ini tapi hanya satu cerita, kan kadang buku-buku kan tebel gitu, ada beberapa cerita dalam satu buku kan. Terus aku bilang maksimal hanya satu loh ya, karena ini 3 gitu aku bilang. Jadi kalau misalnya aku baca punya Yuli, kalian berdua dengerin. Kalau misalnya aku baca punya Desi atau punya Tony, kalian juga harus gantian mendengarkan gitu. Tapi memang kadang-kadang anak-anak itu harus dikasih pengertian, penjelasan, dan kita juga wir müssen auch zuhören, apa yang anak-anak pengenin gitu loh kalau bahasa Jermannya gitu. Jadi kita kayak nggak langsung kamu harus ini enggak. Aku sistemnya nggak kayak gitu. Dan selama aku au pair itu aku selalu nanya ke GF aku. Misalnya kalau GF aku A, aku juga nerapin A ke anak-anak. Aku nggak bakalan berubah. Itu tuh kayak apa sih, kayak regel Messi, kayak udah monoton, udah waktunya kayak gitu. Dan aku orangnya juga unstrengen gitu, kalau udah A ya A gitu, kalau B ya B gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak ada perubahan yang signifikan antara anak-anaknya dari kecil sampai besar tuh nggak ada. Jadi jam yang aku tahu dulu waktu au pair ya sampai sekarang masih dipakai seperti itu. Kecuali nanti kalau Ambohon Enda kan, nah itu nonton filmnya itu kayak kartun-kartun mereka tuh mungkin ada yang 2 kali gitu, tergantung berapa lama duransinya gitu. Kadang-kadang kan ada yang duransi 30 menit, ada yang duransi 20 menit, ada yang cuma 5 menit, 7 menit kan selesai. Yang 5 menit 7 menit itu biasanya 2 kali. Tapi kita nerangkan juga ke anak-anaknya Warum gitu kan, kenapa Yuli nontonnya cuma 1 kali sedangkan yang lainnya nonton 2 kali atau sampai 3 kali, kenapa? Itu harus dijelaskan juga. Jadi menurut aku anak-anak au pair itu memang harus belajar seperti ini gitu, supaya kayak supaya sebelum mereka datang ke Jerman, jadi ekspektasinya mereka sama realitasnya mereka tuh nggak beda jauh gitu loh. Ya kan nggak mungkin 100% sama, maksudnya 60 atau 70%, jadi nggak culture shock gitu loh. Jadi maka dari itu kamu kalau masih cari GF, banyak-banyak nanya, banyak-banyak ngechat soal mereka, apalagi besondersnya itu kayak 80% itu tentang anak-anak mereka gitu loh. Kalau orang tua kan nggak interesan paling ulang tahun, warna kesukaan, cuma itu doang kan. Tapi anak-anak tuh yang paling butuh banget gitu. Itu harus ya kalian kalau yang mau au pair. Udah ngadi-ngadi dah, udah cerita tentang au pair segala. Ya karena lagi babysitting, gimana ya, udah terlanjur, udah seperti itulah, mengalir gitu kan. Gitu. Ini si Desi ini perlu perhatian deh nih. Gitu. Tapi aku selalu berusaha selalu adil. Jadi sampai sekarang itu aku masih verbindungnya tuh masih bagus banget sama GF aku ya, sampai kayak gini walaupun aku nggak komunikasi sebulan 2 bulan, tapi kalau ada apa-apa, kalau ada mereka penting gitu, aku aja udah diundang untuk nanti kalau rumah mereka jadi mereka tuh baru beli rumah. Si Yuli udah selesai baca buku ini, makanya dia bisa happy kayak gini nih. Nah udah selesai dia, sekarang bentar lagi nih gantian si Yuli si Tony. Tony harusnya dipangku. Dia dari zaman dulu, zaman aku au pair itu, dia kalau baca buku selalu aku pangku, karena ya memang aku mau juga, terus si dia juga mau, jadi ya dipangku gitu. Terus ini Tony Yuli juga lagi mau izin, maksudnya mau Bescheid gila, Ulan boleh nggak kalau aku ke kamar gitu kan, karena memang dia udah ngantuk banget, udah kaput. Terus aku bilang
ya udah kamu boleh ke kamar tapi nanti better ya aku ke kamar kamu gitu lihat. Jadi sampai sekarang pun apa misalnya aku juga nyium anak-anak mereka, mereka juga nyium aku, tapi sebelum aku nyium mereka gitu kayak perpisahan gutena gitu. Yuli darf ich dir ein Kuschen geben? Aduh, atau boleh dong nyium dah, boleh dong kasih aku ciuman selamat malam. Jadi gitu dari zaman aku per tuh aku selalu kayak gitu. Jadi mendekatkan diriku ke anak-anak gitu. Jadi selama 3 bulan tuh bener-bener aku nggak keluar, bener-bener aku apa namanya belajar gimana karakteristik anak-anak tuh 3 bulan itu. Kalau sama keluarganya kan ya makan malam kan selalu bareng-bareng gitu. Jadi menurut aku agak bagus juga sih poin plusnya, karena ya di salah satu karena alasan itu ya karena waktu itu masih corona gitu, jadi kan nggak keluar-keluar. Jadi memang bener-bener untuk aku tuh mengenal anak-anak itu gimana, apalagi masih dulu tuh zamannya belum pernah kenal orang baru, belum pernah menerima orang baru. Jadi tuh aku bener-bener au pair pertama gitu. Ini si Desi juga sibuk sendiri nih, bocah unyuk satu ini nih selalu nih kayak gini, nggak tahu kenapa ini sampean. Nah dia main gini memang sengaja nggak tahu edit ini memang, jadi dia sibuk sendiri. Udah seperti itulah ya, mau gimana lagi ya anak-anak ya. Jatuhin HP, tapi memang aku las gitu aja. Guys, ini videonya cuma sampai situ aja yang vlog aku tentang ya mini job babysitting di GF aku. Terus aku dapat 50 euro, dibayar 50 euro kan. Terus hari ini kemarin tuh agak hektik juga, habis baca buku mereka tidurin mereka, dan tidur mereka tuh nggak kayak halbe stunde, kayak setengah jam gitu, karena kan mereka bosen juga, pengen didongengin dan lain sebagainya. Udah, terus aku juga makan, terus agak beres-beres juga, terus capek kemarin tuh udah capek, terus tidur juga. Terus tadi itu sarapan juga sama mereka, cuma nggak enak aja kalau misalnya main HP. Jadi pas lagian juga HP ku lupa taruh di kamar kan, baru kamar didah kan, jadi kayak malas gitu naik. Jadi ya pokoknya ini penutupan. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, bye bye.